Di balik kemegahannya tersimpan cerita memilukan. Sudah nggak ada. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lia Mai. Jelajahi dunia, temukan cerita. Hari ini kita sedang berada di antara Gunung Merapi dan Merbabu. Nah, kalau kalian melewati jalan ini di pagi hari, view-nya itu bener-bener indah. Kalian bisa melihat gunung dan kabut tipis-tipis. Dan ini bener-bener memanjakan mata, apalagi buat kalian yang tinggal di kota, jarang-jarang melihat pemandangan seperti ini. Tapi kalau malam hari itu di sini penuh dengan kabut. Sore aja udah penuh dengan kabut. Hampir tidak ada jarak pandang. Kalau kalian belum lihai menyetir ataupun tidak paham medan, jangan dicoba deh. Kalau pulang ke Magelang atau perjalanan pulang dari Magelang ke Gresik, biasanya kita lewat sini karena lebih cepat aja. Ini adalah Selo Boyolali. Dan kalau kita sholat di masjid sekitar sini, airnya itu bener-bener seger banget, kayak keluar dari kulkas gitu. Nah, kalau melewati jalan ini sayang banget kalau melewatkan Simpang PB Boyolali. Patung PB atau Pakubuwono ke-6 ini adalah simbol perjuangan melawan Belanda. Patungnya keren banget. Coba teman-teman perhatikan kain yang dipakai oleh Pakubuwono 6 ini seperti kain sebenarnya kan. Peristiwa memilukan terjadi pada Pakubuwono ke-6. Beliau ditangkap Belanda di daerah Manjingan, Wedi, Klaten dan diasingkan ke Ambon pada tanggal 8 Juli 1830. Di pengasingan, PB6 tetap tidak mau mengakui bahwa dirinya terlibat membantu Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Akhirnya PB6 tewas ditembak oleh Belanda. Namun Belanda berkilah bahwa kematian Pakubuwono 6 karena terjadi kecelakaan di laut saat pelesir. Nah, teman-teman di sini bisa naik bendi. Tarifnya 30.000, dapat 3 kali putaran. Teman-teman pengen lebih lama lagi, bayarnya 50.000. Ini letaknya di Kecamatan Selo. Selo itu dalam bahasa Indonesia berarti batu, kata benda ya, dan menunjukkan tempat di antara atau di tengahnya. Dan memang letak Selo ini berada di antara atau di sela-sela Gunung Merapi dan Merbabu. Jadi nama Selo itu dari kata selo-seloning gunung. Iya, nantilah. Simpang PB6 ini dibangun di atas tanah milik Keraton Surakarta, yang mana pihak keraton mempunyai banyak tanah di kawasan Cepogo dan Selo. Pembangunan tempat ini dilakukan sejak 2019 hingga 2021. Itu pas Covid ya. Memang pembangunan ini dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Boyolali seizin pemilik tanah dari keraton. Selain itu, keberadaan patung diharapkan sebagai penghormatan sejarah pada jasa-jasa PB6 di Selo dan juga sebagai ikon baru untuk menunjang pariwisata kawasan Selo sebagai tujuan wisata dan bisnis baru. Nah, ini yang dari jauh kelihatan seperti bukit-bukit ternyata adalah 2 sekolah. Dan di atas ini juga ada permainan-permainan anak seperti istana balon dan kereta kelinci. Dan di sini tuh banyak warung makan, jajanan, dan juga penjual sayur. Tapi nggak pasti, kadang di depan itu ada yang jual pakaian, sandal-sandal, dan buah-buahan. Nah, pemilik warung tuh biasanya menyediakan tikar untuk digelar di taman ini ketika makan. Wah, rasanya seru banget ya, makan di bawah pohon sambil menikmati keindahan alam. Pembangunan kawasan ini pada awalnya dari anggaran APBD Boyolali tahun 2021 sebesar 647,4 juta. Pada awalnya, kawasan Cepogo Selo adalah kawasan pelesir para raja Kasunanan Surakarta. Selain kegiatan berwisata, sang raja yang juga sebagai penguasa wilayah atau negara bersama-sama dengan pemerintahan administratif Hindia Belanda berkuasa atas Jawa dan Indonesia menjalankan tata kelola pemerintahan. PB6 sering meninjau daerah-daerah di barat seperti di Cepogo dan Selo ini untuk meninjau tanaman perkebunan kopi. Dengan demikian, kedatangan PB6 ke Selo dalam kapasitas sebagai raja atau penguasa atau
pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan fungsinya sebagai penguasa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan. Jadi, PB6 ini memerintah negari Kesunanan Surakarta pada tahun 1823 sampai 1830. Nah, Pangeran Diponegoro itu merupakan paman dari PB6. Wah, ceritanya panjang nih teman-teman. Karena videonya udah mau habis, ya udah kapan-kapan aja kita sambung lagi. By the way, ini ada mbah-mbah jualan sayur dan pisang, ramah banget. Pisang seperti itu harganya cuma 10.000. Nah, pas anakku teriak-teriak pingin pisang, beliaunya ngasih 1 pisang. Ya Allah, baik banget, khas orang-orang desa gitu. Oke, sampai di sini dulu perjalanan hari ini. Semoga ada sedikit manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.